Baiklah, Ayah, Bunda, Ustadz, Ustazah, rahimakumullah. Acara berikutnya adalah parenting. Alhamdulillah. Nggih, baik. Saya sapa terlebih dahulu Bunda Umi. Alhamdulillah. Assalamualaikum Bunda Umi. Terima kasih sudah menyempatkan membersamai kita bersama di forum pertemuan wali murid baru SMP ITA Ruhul Jadid generasi 10. Mudah-mudahan nanti bisa berbagi ilmunya, bermanfaat untuk kita semuanya dalam rangka mendampingi pembelajaran Ananda di masa pandemi, belajar dari rumah gitu ya. Ayah, Bunda, Ustadz, Ustazah, Bunda Umi, rahmatullah. Sebelum kita lanjutkan dengan acara parenting, terlebih dahulu akan saya bacakan profil tentang beliau, Bunda Umi, yang akan menyampaikan parenting pada pagi hari ini. Nama Umi Kulsum SPD. Beliau adalah seorang ibu dari 3 putri yang sudah remaja ya, dan 1 putra. Beliau guru di SMKN 1. Beliau juga seorang penulis. Beliau juga dalam kepenulisan banyak sudah tulisan beliau, nanti bisa di antaranya di blog beliau Ibu Guru Umi begitu nggih, Bunda Umi nggih. Nanti kalau ada yang salah mohon dikoreksi. Beliau juga pernah begitu ya Bunda Umi ya, menjadi ketua Forum Lingkar Pena Jombang. Mohon koreksi juga. Beliau direktur Baby Daycare, Playgroup dan TK Abata. Insya Allah sudah tidak asing lagi buat kita semuanya. Beliau juga memiliki taman bacaan Monster Pintar. Masya Allah, ya. Insya Allah nanti kita akan belajar banyak dari beliau, berbagi ilmunya kepada kita semuanya. Bagaimana mendampingi Ananda pada masa pandemi ini. Baiklah, langsung saja kita sambut Bunda Umi. Tapi sebelumnya, mohon maaf sebelumnya, mohon berkenan Ayah Bunda untuk bisa menampilkan videonya. Jadi berharap dalam kesempatan ini bertemunya kita meskipun secara virtual, tapi kita bisa saling sapa, bisa tampak wajah begitu ya. Mudah-mudahan akan menjadi sarana ta'aruf kita meskipun hanya melihat wajah saja ya. Kemudian satu lagi, apabila nanti ada pertanyaan-pertanyaan terkait parenting yang akan disampaikan oleh Bunda Umi, monggo bisa langsung dituliskan di chat Zoom ini ya. Sedangkan yang tadi terkait sosialisasi program kerja, monggo bisa dituliskan pertanyaannya di grup WA. Mekaten ya Ayah Bunda, sekali lagi disampaikan terima kasih untuk perhatiannya dan sepenuhnya waktu saya serahkan kepada Bunda Umi. Monggo Bunda Umi. Saya mulai saja ya Bunda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillahi binikmati iman, alhamdulillahi binikmati Islam, alhamdulillahi binikmati ukhuwah, alhamdulillahi binikmati dakwah. Bahwa pada hari ini saya bisa bertemu dengan ayah bunda semuanya dalam sebuah forum yang mudah-mudahan menjadi forum ilmu di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga pada hari ini Allah kirimkan malaikat-malaikatnya dan mereka membentangkan sayapnya di atas kita, kemudian mendoakan ampunan bagi kita semua. Salawat dan salam semoga senantiasa dilimpahkan bagi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, qudwah hasanah kita beserta keluarga, sahabat, dan umatnya,
mudah-mudahan kita termasuk dalam jajaran umatnya dan nanti akan mendapatkan hadiah dari Allah Subhanahu wa taala, bisa berkumpul bersama beliau, bersama para sahabat, bersama para syuhada, dan mendapatkan ampunan serta diberi rahmat di surga. Allahumma amin. Baik ayah dan bunda, sambil menunggu share screen nanti ini, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan mengenai menjadi orang tua merdeka di era pandemi. Ya, saya ketika posting mengenai ini semuanya, saya capture PPT saya, ada yang japri kepada saya dan mengatakan, iya tabun, begitu ya. Kok saya malah pusing jadi orang tua di era pandemi. Gitu. Ini menjadi keluhan banyak orang, tidak kita sendirian, barangkali tidak ya bunda sendirian, tetapi dalam Koran Republika beberapa hari yang lalu, ada seorang penulis yang juga menyoal, yang juga menyoal mengenai persoalan ini. Ya. Kita akan bahas mengenai menjadi orang tua merdeka di era pandemi. Ya. Kembali ke cerita tadi, ada salah seorang kerabat yang kemudian mengirimi saya chat dan mengatakan, kok pusing ya, begitu. Dalam tulisan dari Publika itu disampaikan mengenai gap antara kondisi saat ini, apa yang diharapkan oleh era pendidikan di era pandemi pada saat ini dengan kenyataan yang ada. Ya. Saya juga sempat ngobrol dengan beberapa wali murid, mulai dari teman-teman wali murid ya, teman-teman di SMK, mulai dari level TK, kemudian SD, dan beberapa di antara SMP, SMA, begitu. Mereka juga menyatakan hal yang sama bahwa suasana rumah itu jadi demikian crowded begitu ya, ketika kita harus mendampingi anak-anak kita dalam proses belajar jarak jauh, pembelajaran jarak jauh, atau kalau di sekolah itu disebut dengan PJJ ya. Tapi sebetulnya kita ketika ada dalam kondisi itu, ada beberapa hal yang mungkin perlu kita refleksikan ya. Kita harus flashback ke apa yang harusnya kita lakukan sebagai seorang wali murid atau sebagai orang tua. Betulkah bahwa kesibukan ini memang hanya akan muncul di era pandemi atau bagaimana gitu ya? Karena ada sebutan dengan new normal ya. Normalnya dulu anak-anak menghabiskan waktu di sekolah, maka pada saat sekarang tiba-tiba mereka harus stay at home. Ya bunda harus stay at home. Rumah yang tadinya pada jam 6 pagi sampai jam misalnya 4 sore itu cuman ibu saja yang ada di rumah misalnya, atau bahkan mungkin cuman rewang saja, asisten rumah tangga saja yang di rumah, atau bahkan mungkin sepi, ini tiba-tiba semuanya berkumpul di satu tempat, satu waktu ya, ke dapur ketemu anak-anak, ke ruang tamu ketemu suami, di kamar ketemu anak-anak, begitu berputar-putar di situ. Maka kondisi ini kemudian kita menyebutnya sebagai new normal, ya, apalagi kemudian dikaitkan dengan tugas kita untuk mendampingi anak-anak belajar. Kita mengalami culture shock sebagai orang tua ya, terkaget-kaget. Ternyata susah ya ngajarin anak-anak begitu ya. Ternyata untuk membuat mereka paham mengenai sebuah konsep itu butuh energi luar biasa gitu. Maka yang saya dapatkan ceritanya kemudian jadi lucu-lucu. Ada ibu yang ketika harus mendampingi anaknya TK yang berkaitan dengan kemandirian dan tanggung jawab, putrinya diberi tugas untuk cuci piring, sementara dia tidak mau dengan alasan ngantuk dan sebagainya, maka terlontar kalimat dari sang ibu, wes kalah, berdiri saja, yang penting difoto, dikumpul wes, gitu ya. Maka terjadi proses demikian, dia berdiri, pegang sabun, berlagak seolah cuci piring, begitu sesi foto selesai, disimpan lagi piringnya, anaknya kembali tidur atau kembali sibuk dengan aktivitas sendiri, dan ibunya juga kembali pada repot dengan urusan masakan, kebersihan, dan sebagainya. Cerita-cerita lucu ini menjadi apa istilahnya, koleksi ya, tentang bagaimana kita sebagai orang tua itu kemudian dibingungkan dan gagap menghadapi kondisi yang ada. Tapi kembali seperti yang saya bilang tadi, sepertinya kita memang harus introspeksi lagi. Betulkah yang dikatakan peran keluarga dalam pendidikan itu sedemikian dangkal gitu ya, bahwa kita hanya menunggu mereka mengerjakan tugas,
selesai begitu. Apalagi di era pandemi, di mana kita keruntelan bersama-sama dengan anak-anak di rumah dalam waktu yang cukup lama, sudah 3 bulan dan mungkin nanti akan berlangsung sampai Desember 2020. Ya. Ini sudah terbayang nih, sekian bulan, 6 bulan begitu ya. Anakku tak apa no begitu. Mari kita coba untuk mengkaji kembali mengenai konsep ini. Mudah-mudahan sesudah parenting ini kita memiliki visi baru, ya, memiliki versi baru tentang bagaimana menjadi orang tua yang merdeka di era pandemi. Berikutnya adalah, ada konsep merdeka belajar ya. Bapak dan Ibu pasti sudah tahu bahwa ini konsep ini digembar-gemborkan oleh Mas Menteri mengenai merdeka belajar. Ada 3 poin utama kalau tidak salah mengenai merdeka belajar yang paling membuat anak-anak happy, murid-murid happy adalah dihapusnya ujian nasional sebagai satu-satunya standar dalam mengukur keberhasilan belajar anak-anak gitu ya. Sementara kalau misalnya kita cermati lebih jauh lagi tentang merdeka belajar ini, konsep yang diberikan oleh Mas Menteri itu tidak ada, bukan berarti lantas tidak ada sama sekali alat ukur untuk untuk menyamakan mengenai standar keberhasilan belajar. Justru Mas Menteri ini sedang mengejar supaya ranking PISA Indonesia itu bisa meningkat. Ya. Bapak dan Ibu nanti bisa search atau googling tentang PISA, berapa rankingnya Indonesia. Indonesia itu tidak pernah lepas dari ranking di atas 60 ya, atau 70. Mulai dari matematika, literasi, ya reading comprehension dengan sains. Dan model soalnya ini model soal yang multiple rumus. Jadi ini level sebetulnya lebih tinggi lagi dan sebetulnya juga menuntut kita sebagai orang tua untuk mendampingi anak-anak dengan sebaik-baik cara supaya mereka bisa mencapai level itu dengan baik. Ya. Nanti kapan-kapan kalau misalnya ada waktu lagi, mudah-mudahan, atau misalnya Bapak Ibu bisa googling tentang PISA, itu mungkin akan membuka wawasan baru mengenai apa sebetulnya standar PISA yang sedang dikejar oleh Mas Menteri. Nah, apa itu merdeka belajar? Sebetulnya merdeka belajar itu mereposisi peran. Gitu. Selama ini konsep kita, anak-anak itu belajar sekolah, itu ya belajar itu ya di sekolah. Ya. Maka kita berkan, kita pasrah pompoan mengenai segala sesuatu kepada Bapak dan Ibu guru di sekolah. Kita jadikan mereka sebagai satu-satunya sandaran misalnya. Atau kalaupun tidak satu-satunya sandaran, maka dia menjadi sandaran terbesar kita sebagai orang tua untuk menitipkan anak-anak kita supaya memiliki kapasitas ilmu, adab, karakter yang sesuai dengan harapan. Maka terjadi ketika anak-anak kita memiliki karakter dan adab yang buruk misalnya, atau nilainya secara akademis buruk, kita sering mempertanyakan lebih dahulu, tapi di sekolah diajari apa, begitu ya. Sementara pada konsep merdeka belajar ini, reposisi itu terjadi. Keluarga kemudian menjadi fokus utama dari bagaimana proses belajar bagi anak-anak ini lebih banyak di sini daripada di guru maupun di masyarakat, gitu. Jadi merdeka belajar ini sebetulnya kalau kita cermati lebih banyak itu mereposisi peran. Apalagi sebetulnya konsep mengenai reposisi peran ini sudah terjadi secara ini ya, maksudnya secara umum konsepnya itu sudah terjadi sejak era internet atau digital masuk, begitu. Guru itu sudah sebetulnya secara pengetahuan, secara knowledge itu sudah tidak pegang peranan yang banyak di situ. Karena mereka, saya juga guru ya, saya menyampaikan apa yang harusnya disampaikan di kurikulum, sesuai dengan standar KI dan KD ya. Kompetensi inti, kompetensi dasar dengan materi-materi tertentu. Tetapi di luar itu, anak-anak itu punya peluang lebih besar untuk berkembang hanya dengan satu ujung jari mereka saja. Ya. Bapak dan Ibu cukup kasih gadget, kemudian kasih keleluasan kepada mereka, maka mereka akan punya kemampuan untuk eksplor kemana saja, melampaui batas ruang dan waktu, dan itu sudah menggantikan peran guru sebetulnya. Nah, sekarang kontrolnya di mana? Kontrolnya di orang tua. Gitu. Jadi reposisi ini sebenarnya sudah terjadi ketika kita memasuki era digital atau era internet. Begitu. Karena transfer knowledge, yang melulu transfer knowledge, itu bisa digantikan melalui
internet atau gadget yang dimiliki oleh anak-anak. Nah, jadi ini yang harus kita pahami bersama. Konsep merdeka belajar sebetulnya meletakkan kita sebagai orang tua itu sebagai sandaran utama terhadap proses pendidikan anak-anak. Nanti kesananya, nanti di slide berikutnya kita akan bahas bagaimana merdeka belajar dan reposisi peran ini juga akan mengejar sesuatu yang kita sebut dengan kemampuan literasi yang akan berpengaruh besar terhadap kehidupan anak-anak kita. Ya. Next. Cannot move. Sebentar. Maaf, macet. Nah, ini dia. Pandemi itu mendesakkan merdeka belajar. Jadi mestinya proses ini berjalan 5 tahun ya. Mas Menteri merencanakan dengan berbagai step-stepnya itu selama 5 tahun. Tapi qadarullah, kemudian ini terjadi pada saat sekarang. Bagaimana pandemi ini kemudian memulangkan anak-anak ke rumah, kemudian mau tidak mau 24 jam bersama kita, kemudian mereka juga harus tetap melaksanakan proses belajar di sekolah, proses schooling dengan pembelajaran jarak jauh. Nah, proses ini kemudian mendesakkan merdeka belajar itu terjadi lebih cepat daripada sebelumnya. Ya. Bapak dan Ibu, materi ini saya dapatkan ketika mengikuti webinar bersama dengan para guru besar di UGM. Ya. Bagaimana mereka, para profesor itu memberikan gambaran tentang situasi sekarang ini benar-benar memaksa kita untuk berada pada posisi merdeka belajar yang lebih cepat daripada sebelumnya. Otomatis maka kita harus menjadi orang tua merdeka juga yang lebih cepat daripada sebelumnya. Walaupun mungkin sampai saat ini ya masih ada di antara kita yang sama sekali tidak merasa merdeka dengan peran itu ya. Tambah ribet, tambah pusing, HP jadi rebutan begitu ya. Kemudian belum lagi menghadapi anak-anak yang susah dikondisikan dalam proses belajar. Tapi insya Allah kalau kita meluruskan niat kembali dan kita bisa introspeksi terhadap peran kita tentang keluarga, persoalan-persoalan begitu semestinya bisa selesai secara perlahan ya. Bismillah, yang mudah-mudahan Allah mudahkan kita semua. Berikutnya adalah, nah, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah institutional shift ya, pergantian peran. Peran keluarga itu makin penting. Sekolah dan masyarakat tugasnya bersinergi menguatkan keluarga sebagai satuan pendidikan. Jadi, kita ini adalah satuan pendidikan yang paling utama ya pada saat ini. Gitu. Dan mungkin pada saat yang akan datang juga mestinya tetap begitu. Dan mestinya yang kemarin-kemarin juga demikian harusnya, ya. Demikian harusnya. Dan kemudian keluarga perlu dilihat sebagai satuan pendidikan yang utama dengan kurikulum tingkat keluarga. Nanti di akhir mungkin kita bisa bicara tentang gimana sih caranya memadatkan, mencari prioritas-prioritas kegiatan yang kira-kira akan membuat anak-anak kita menjadi orang yang baru sesudah 6 bulan dekem di rumah bersama kita. Mereka itu mau kita jadikan apa? Mereka mau kita beri keterampilan apa? Mereka mau jadi sosok yang bagaimana? Apa sekedar menjadi anak-anak yang habis waktunya dengan rebahan ya? Generasi rebahan, bangun subuh rebahan, kemudian keluar sarapan rebahan gitu ya. Mengerjakan tugas juga dengan rebahan gitu. Apa cuman jadi generasi demikian? Apa mungkin kita bisa susun kegiatan-kegiatan sedemikian rupa sehingga kemudian anak-anak ketika keluar dari rumah kita sesudah era pandemi ini lewat, maka dia menjadi sosok baru dengan kepercayaan diri yang baru, dengan visi yang baru, dengan cita-cita yang baru. Dan kita juga sama sebagai orang tua. Kita punya produktivitas yang baru, kita punya karya yang baru, kita punya satu hal yang bisa kita banggakan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang baru. Gitu. Ada nggak pikiran itu dalam hati kita? Atau bahkan mungkin kita sibuk dengan memikirkan kebutuhan-kebutuhan yang sifatnya mendasar. Ya. Kalau saya selalu bilang pada murid-murid saya, jangan jadi murid yang normal. Karena banyak sekali jutaan pelajar SMA, SMK di Indonesia. Dan yang normal-normal itu ya banyak. Gitu ya. Kalau cuma jadi murid yang normal, dengan aktivitas yang normal, datang sekolah, ikut pelajaran, ngerjakan tugas, ngerpek dan sebagainya, kemudian pulang lagi, kembali ke rumah, ngerjakan tugas, tidur dan sebagainya, itu aktivitas normal. How? Gitu ya. Bagaimana mereka bisa menjadi siswa di atas rata-rata dengan aktivitas yang tidak normal?
yang melewati batas normal, beyond the limit, gitu ya, lampaui limitmu sebagai siswa normal. Nah, kita juga sama. Kita harus beyond the limit, lampaui kapasitas kita sebagai orang tua normal. Orang tua normal ya begitu itu. Kita mencari nafkah, itu orang tua normal. Ibu-ibu mengerjakan tugas rumah tangga, itu orang tua normal, biasa kayak gitu. Jadi kalau kita masih sibuk dengan hal-hal begitu, maka kita adalah orang tua rata-rata. Jangan bermimpi menghasilkan orang anak rata di atas rata-rata. Kalau orang tuanya cara berpikirnya juga masih rata-rata. Maka mulai sekarang ayah bunda, mari kita refresh kembali ya visi dan misi kita sebagai keluarga, kuatkan kembali bersama ayah dengan bunda berdua. Kemudian kita coba pasang target 6 bulan ke depan selama masa pembelajaran jarak jauh ini, anak kita mau jadi apa? Jadi apa itu bukan sesuatu hal yang kemudian muluk-muluk, bukan. Lihat potensi anak, kemudian bikin step yang memungkinkan mereka mencapai sesuatu dan membuat mereka bangga dan percaya diri dengan sesuatu yang mereka punya. Ya, itu insya Allah akan membuat era pandemi ini tidak sekedar membentuk anak-anak kita menjadi generasi rebahan, ya eman-eman. Masa 6 bulan menghasilkan anak-anak yang berat badan bertambah gitu, kemalasan bertambah, kemudian waktu terbuang juga bertambah begitu ya. Sementara kapasitas lain tidak bertambah. Naudzubillah ya, mudah-mudahan tidak demikian. Nah, ini yang saya maksud. Apakah dari dulu, apakah menjadikan keluarga sebagai satu-satunya, sebagai institusi besar, dengan visi besar dan misi besar itu hanya ketika di era pandemi? Tidak ya. Agama kita sebagai agama yang sempurna itu sudah mengajarkan banyak hal. Agama kita adalah agama yang syumul, yang sempurna, yang komprehensif, yang keseluruhan aspek kehidupan kita itu akan sudah memiliki standarnya ya. Maka lihat di surat Syu'ara ayat 6, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro wa quduhan nasu wal hijarah 'alaiha malaikatun ghiladun syidadun la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Ya dan bunda, ayat ini sudah muncul dari 1400 tahun yang lalu. Maka dari ayat ini kita tahu bahwa agama kita menempatkan diri kita, orang tua, ayah dan bunda itu sebagai penjaga gawang utama dari selamatnya, tentang selamatnya anak-anak kita, supaya tidak menjadi bahan bakar api neraka yang terdiri dari manusia dan batu. Tugas kita adalah menjaga mereka supaya mereka terpelihara dari bahaya itu. Ya. Jadi ini adalah amanat kita sebagai keluarga. Proses anak-anak belajar di sekolah, mereka berangkat pagi, kita menyiapkan sarapan pagi-pagi, kemudian yang tidak membawa bekal kita bekali, kemudian kita siapkan segala sesuatunya, mereka juga sibuk. Setiap pagi, para ibu menjadi ibu kelinci, riwa-riwi ke sana kemari, kemudian sambil mengomel, membereskan ini dan itu. Kegiatan-kegiatan kecil demikian itu sesungguhnya adalah merupakan bagian dari kegiatan besar, ya misi besar yang akan kita capai, yaitu menyelamatkan mereka, menyelamatkan kita, menyelamatkan pasangan hidup kita dari bahaya api neraka. Ini visi besar yang harusnya disepakati oleh ayah dan bunda sebagai penjaga gawang. Ya, maka saya selalu mengatakan begini, menjadi ayah bunda itu sebetulnya adalah proses perbaikan dan pertaubatan yang terus-menerus. Kita ini manusia, ada waktunya kita berbelok, bergantian. Satu fase ayah yang berbelok, satu fase lagi bunda yang berbelok. Maka pada fase-fase itu, kita patut untuk selalu memperbarui tobat, meluruskan niat supaya Allah jaga kita, supaya Allah jadikan hidup kita itu benar-benar mendapatkan akhir kehidupan yang baik, husnul khotimah. Kita harapkan anak-anak kita adalah salah satu batu bata dari bangunan besar peradaban Islam ini. Jadi sebetulnya yang kita lakukan itu bukan ecek-ecek, bukan suatu hal yang istilahnya kecil dan sepele, ya. Bunda mengocok telur untuk dibuat telur dadar, ya. Maka makna itu sebagai sebuah proses kecil dari perjalanan menuju peradaban yang besar.
Kalau kita pikirkan dengan cara demikian, maka kita akan merasa bahwa seluruh aktivitas kita itu akan selalu bermakna. Ya, kita akan selalu bermakna. Karena apa? Karena seluruhnya berada dalam rangkaian mencapai cita-cita besar. Apa itu? Menjaga anak-anak kita, menjaga pasangan hidup kita dari api neraka. Jadi, mari kita bertobat bersama-sama dengan pasangan kita masing-masing. Kita bertobat, mudah-mudahan dengan tobat ini Allah mudahkan bagi kita untuk meluruskan diri kita sebelum kita meluruskan anak-anak kita, ya. Berikutnya, macet lagi. Ya, ini dia. Anak-anak kita itu learning, bukan schooling. Selama itu kita selalu menempatkan proses learning hanya di dalam skup yang kecil, yaitu schooling saja, ya. Jadi proses belajar itu kemudian melulu terjadi di sekolah. Sudah belajar dari sekolah, sudah di rumah, maka aktivitas di rumah kemudian sekedar makan, sekedar mandi, sekedar apa, ya. Bagi sebagian orang ada yang prosesnya demikian, gitu. Sebetulnya tidak demikian, ya. Proses anak-anak belajar, sekolah itu cuma satu skup kecil dari proses mereka belajar, gitu. Itu skup kecil, skup besarnya tetap pada keluarga, skup besarnya pada penanaman nilai-nilai dari ayah dan bunda, ya. Jadi proses learning, bagaimana kita bisa menanamkan, menyadarkan anak-anak kita bahwa kapanpun mereka sebetulnya sedang belajar. Bahkan ketika kita berdialog dengan anak-anak, itu sebetulnya mereka juga sedang belajar, sedang merekam cara kita berbicara, cara kita memberikan pendapat, kemudian cara kita memasukkan konten-konten atau misalnya konsep-konsep di dalamnya, itu mereka sebetulnya sedang belajar, ya. Maka kalau kita menghendaki anak-anak kita punya visi besar, konsep besar dalam hidupnya, tugas ayah dan bunda lah untuk menjejali mereka dengan itu. Jangan sampai kalah dengan konten-konten di YouTube, ya. Jangan sampai kalah dengan konten-konten TikTok, Instagram dan sebagainya. Jangan sampai posisi kita sebagai orang tua kemudian dikalahkan dengan itu, gitu ya. Maka anak-anak kita akan jadi anak-anak yang alay, yang dipikirkan tuh hal-hal yang sama sekali nggak penting, ya. Begitu. Next. Apa 4 komponen belajar? Sebenarnya ayah dan bunda, belajar itu pada dasarnya komponennya 4 ini. 1, mereka praktik, 2, mereka berbicara, 3, mereka membaca, dan 4, mereka menulis. Sayang 1000 sayang, sampai di level SMK atau SMA, ya. Pada level berbicara, membaca, dan menulis, anak-anak kita memang sangat lemah. Mereka bahkan tidak bisa mengungkapkan pendapatnya. Karena apa? Karena mungkin di rumah juga tidak dibiasakan untuk mengungkapkan pendapat. Begitu. Di sekolah pun prosesnya tidak banyak yang demikian. Ya. Membaca juga demikian. Membaca ini bukan sekedar bagaimana sekedar membaca, ya. Tetapi bagaimana mereka bisa menganalisis, mengevaluasi informasi dan sebagainya. Di situ. Menulis apalagi, ya. Ini PR besar bagi pendidikan kita karena sangat jarang anak-anak yang memiliki kemampuan menulis, begitu. Ya. Beda dengan orang-orang Barat, orang-orang Barat yang memang literasinya sudah dikenalkan sejak dini. Saya pernah ketika masih kuliah di Bandung itu membaca tulisan anak-anak di sekolah internasional, anak kelas 1 SD, level SD, mereka menceritakan tentang monster ketika tidur. Bagus-bagus tulisannya, ya, bagus-bagus, lepas imajinatif dan bahasanya itu kaya. Kenapa? Karena mereka sangat biasa membaca, sehingga kosakata di kepalanya juga banyak. Nah, ini PR besar bagi ayah dan bunda, begitu. PR besar. Maka saya pernah menemukan quote begini. Orang kaya itu TV-nya kecil, bukunya banyak. Orang miskin itu TV-nya besar, bukunya sedikit, begitu. Jadi kekayaan dan kemiskinan itu bukan dilihat dari banyak besarnya TV, fasilitas-fasilitas lain yang sifatnya sekedar benda, tetapi lebih pada kapasitas ilmu. Ketika rumah kita dijejali dengan buku, maka mudah-mudahan anak-anak kita pun dekat dengan gerbang ilmu. Mereka dekat dengan gerbang ilmu, maka sudah dilepas aja sudah di sana. Kita tinggal arahkan, buku ini begini, buku itu begitu, begitu ya. Nanti PR kita bersama adalah bagaimana bisa meningkatkan kapasitas berbicara, membaca dan menulis selama di rumah melalui proses belajar jarak jauh. Berikutnya. Nah,
Saya selalu menyentuh ini kepada ayah dan bunda atau kepada anak-anak saya atau di forum manapun berkaitan dengan literasi. Apa sih literasi itu? Memahami, mencerna, menganalisis dan sebagainya. Apa imbasnya, impact-nya? Anak-anak mampu mengatasi masalah kehidupan. Anak-anak mampu mencari solusi bagaimana meningkatkan kualitas hidup dan anak-anak tahu bagaimana memperbaiki kesejahteraan. Kesejahteraan ini bukan melulu ukurannya dengan dunia ayah dan bunda, tapi bagaimana mereka bisa berperan di kehidupan sosial, mereka bisa berperan dalam dirinya sendiri dan keluarga dengan cara yang Allah sukai dan Allah ridhoi. Itu memperbaiki kesejahteraan itu maknanya sangat luas. Nanti kapan-kapan kita bahas, saya bahas ini kilas saja ya. Nah, ini dia. Literasi digital sekarang jadi satu hal yang penting karena mau tidak mau hidup anak-anak itu akan lekat dengan gadget, ya. Bagaimana cara membuat mereka memiliki kapasitas literasi digital? Maka berikanlah kemampuan kepada mereka untuk menemukan informasi, mengevaluasi, membuat informasi, dan menggunakannya dengan cara sehat, bijak, cerdas, akurat. Ayah dan bunda harus tahu mana nih konten-konten YouTube yang nggak bagus. Kemudian beri mereka wawasan tentang visi besar supaya mereka punya saringan. Ini nih ecek-ecek, ini nih alay, ya. Ini nggak penting untuk diketahui, begitu. Ini nggak penting untuk dibahas, begitu. Walaupun mereka sekedar tahu tidak apa, tetapi menjadikan itu sebagai konsumsi sehari-hari itu yang harus di apa istilahnya harus didampingi anak-anak kita, ya. Berikutnya. Bagaimana ketika bersama-sama di rumah dengan PJJ, proses pembelajaran jarak jauh, maka literasi digital keluarga ditujukan untuk pembentukan karakter dengan mengolah kemampuan berpikir kritis, positif, kreatif. Tugas kita 6 bulan ke depan adalah bagaimana dalam proses pembelajaran jarak jauh ini, anak-anak punya kemampuan berpikir kritis, positif, kreatif. Ini tugas ayah dan bunda. Dengan timing 24 jam di rumah, maka sebetulnya kita punya waktu yang banyak untuk memaksimalkan ini bersama dengan anak-anak. Lalu bagaimana caranya? Ini dia. Bagaimana caranya pengkondisian di rumah? Pertama adalah dengan bermain. Kalau ayah dan bunda masih punya anak-anak, bermain. Dengan yang besar pun kita sebetulnya bisa bermain, ya, melalui proses kegiatan olahraga, misalnya. Ya. Kemudian bercerita. Pembiasaan, hukuman dan hadiah, nasihat, keteladanan. Ayah dan bunda, saya berharap mulai pada masa pandemi ini kita semakin mengeratkan hubungan dengan anak-anak. Bikinlah sesi yang memungkinkan bagi ayah dan bunda untuk duduk bersama, kemudian ayah dan bunda bergantian memberikan nasihat kepada anak-anak dalam forum yang formal atau didesain semi formal. Supaya apa? Supaya ada di mana anak-anak memiliki timing mengondisikan diri sendiri untuk mendengar secara serius nasihat dari ayah dan bunda. Lebih bagus lagi misalnya dilakukan sesudah sholat berjamaah. Para ibu misalnya silakan sholat berjamaah dengan anak-anak putrinya. Para bapak maksimalkan waktu ke masjid bersama dengan anak-anak. Ya, ini momen yang tepat bagi kita untuk mengeratkan kembali bonding dengan anak-anak. Karena tanpa dengan cara begini, tanpa ikatan bonding yang kuat dengan anak-anak, maka kemungkinan mengkondisikan mereka dalam mengerjakan tugas jarak jauh selama proses learning from home, itu akan terasa sulit. Karena apa? Karena nggak ada keterikatan kita secara emosi dengan anak-anak. Ya, kita menjadikan proses belajar ini sebagai beban. Anak-anak stres, orang tua uring-uringan gitu. Itu tidak akan menyelesaikan masalah. Maka era pandemi ini bisa jadi merupakan pandemi baru bagi keluarga ayah dan bunda. Karena kemudian muncul ya letupan-letupan emosi yang sebetulnya itu tidak perlu diperpanjang, tidak perlu menjadi masalah yang besar. Yang paling besar sebetulnya ada pada keteladanan. Ya. Bagaimana ayah dan bunda bisa menjadi sosok contoh bagi anak-anak tentang bagaimana memanage waktu, tentang bagaimana menjadi orang tua yang produktif. Kalau perlu bikin target, sampaikan. Era pandemi ini misalnya, bunda mau bikin ini. Bunda fokus pada keterampilan ini, misalnya, maka bunda akan begini. Ya, ayah pada era pandemi ini apa yang menjadi fokus produktivitasnya? Ingin berkarya dalam level apa? Dalam hal apa? Nah, pancing anak-anak untuk mengeluarkan kalau kamu apa, kalau kamu apa mbak, gitu ya. Hal yang kemudian menjadi sebuah proyek bersama keluarga untuk mengejar itu bersama-sama. Ya. Atau kalau itu tidak bisa,
create suasana sedemikian rupa sehingga anak-anak kemudian memiliki kapasitas yang berbeda. Yang saya terapkan di rumah adalah ini sebagai contoh saja ya dan Bunda. Karena anak-anak saya sudah besar, yang paling kecil itu SD kelas 6, maka untuk meningkatkan kemampuan literasi mereka saya wajibkan untuk membaca, kemudian mereka presentasi di depan saya. Gitu. Saya kemudian tinggal koreksi, oh jangan bergajahan begitu, gayanya itu kalimatnya itu bertele-tele, diubah begini. Gitu. Kenapa saya lakukan itu? Karena saya punya kapasitas pada public speaking, gitu. Saya punya kapasitas pada literasi, maka saya jadikan itu sebagai sebuah target bagi anak-anak saya supaya mereka punya kapasitas literasi yang lebih ketika bersama-sama saya di rumah. Nah, ada juga nih teman saya yang kapasitasnya itu memasak, cooking. Maka waktu-waktu dia itu sehari-hari dihabiskan untuk mencoba resep-resep baru, begitu. Maka mungkin Bapak dan Ibu, Ayah dan Bunda bisa membuat proyek-proyek lain yang kira-kira itu sesuai dengan karakter keluarga, gitu ya. Dan pada saat ini peran ayah itu sangat penting. Ayah adalah kepala sekolah. Maka kalau perlu jadikan ayah sebagai komando. Ba'da asar semua keluar, semua olahraga misalnya. Tidak ada jam sekian HP disimpan, semua membaca misalnya begitu. Jam sekian kita kumpul, kemudian bercanda bersama-sama ya. Tentu saja kita nggak bilang, ayo waktunya bercanda, nggak begitu. Itu semua mengalir ya. Kita bisa bercanda sama anak-anak ya. Jangan jaim di depan anak-anak, karena mereka membutuhkan teman. Anak-anak kita yang sudah remaja ini mereka butuh teman gitu ya. Kalau mereka ngeledek-ledek kita karena kita kudet dan sebagainya, nggak usah tersinggung. Ya. Dibuat itu sebagai bahan guyonan mereka. Karena mereka senang ketika kita riang, kita gembira, kita bisa include dalam aktivitas mereka happy. Pada akhirnya mereka akan leluasa untuk menyampaikan apa yang mereka rasakan dan apa yang mereka pikirkan. Itu nanti akan baik bagi ayah dan bunda untuk mengeratkan kembali bonding di antara kita. Ya. Jadi 5 hal ini bisa dilakukan ya. Keteladanan ini butuh effort yang besar ya dan bunda. Kita harus switch diri kita harus perbaiki diri kita, niatkan kembali untuk kebaikan bagi diri kita dan anak-anak, perbaikan bagi semuanya, maka jadikan diri kita sebagai teladan. Lalu bermainlah bersama mereka, lalu berceritalah begitu ya. Berceritalah tentang apa saja gitu. Bisa diambil dari buku-buku, bisa diambil dari kisah para salafus soleh dan sebagainya. Lalu mulailah pembiasaan, beri reward, ya kasih hukuman kepada mereka kalau mereka tidak taat atau pada poin-poin yang sangat krusial mereka abai misalnya. Dan jangan lupa untuk memberikan nasihat. Jangan bosan-bosan memberikan nasihat. Dan lebih penting lagi, biasakan untuk syuro atau rapat dengan mereka. Ya, itu cara yang baik. Nah, kenapa kita lakukan itu semua? Kembali ayah dan bunda, bahwa fokus kita adalah bagaimana menyelamatkan anak-anak kita di akhirat kelak. Bagaimana supaya mereka menjadi batu bata peradaban yang indah, yang kokoh, yang kuat. Ya. Yang harus diajarkan adalah, yang harus diselamatkan adalah jangan sampai mereka melakukan kesyirikan. Jaga supaya mereka menjadikan Allah sebagai Tuhan sesembahan mereka. Ketika kita mengatakan sesembahan, maka maknanya bukan sekedar sholat, tetapi bagaimana pengharapan, kekuatan, sandaran, dan sebagainya itu hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka para salafus soleh dulu ketika akan wafat, yang mencemaskan mereka adalah muncul lewat pertanyaan kepada anak-anak mereka adalah apa yang kalian sembah sepeninggalku. Jadi mereka tidak cemas dengan anak saya tidak punya rumah, mereka tidak cemas dengan anak saya jabatannya apa, karena itu cuma wasilah, itu cuma alat bagi mereka untuk berperan. Sehingga yang kita pikirkan adalah sadar nggak mereka tentang peran mereka yang sesungguhnya sebagai seorang hamba, begitu. Itu hal besar yang harus kita tanamkan di dalam hati mereka. Maka nanti anak-anak kita ketika dia jadi apapun, menjadi tentara, menjadi polisi, menjadi dokter, menjadi guru, menjadi pengusaha, maka mereka tetap menjadikan Allah sebagai sesembahan. Wasilah itu tidak kemudian mengaburkan dan menjebak mereka kepada kemaksiatan yang membuat mereka hilang visi dan misi besarnya sebagai seorang hamba. Nah ya dan bunda, Allah sudah sampaikan dalam surat 42 ayat 45 sudah berikan isyarat kepada kita. Ya. Sesungguhnya orang-orang yang merugi ialah orang-orang yang kehilangan diri mereka sendiri dan kehilangan keluarga mereka pada hari kiamat. Jangan sampai kita termasuk dalam golongan orang-orang yang merugi karena kita kehilangan diri kita sendiri di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak bisa masuk ke dalam jajaran orang-orang yang mendapatkan ampunan dari Allah, dan anak-anak
tidak selamat. Atau kalaupun kita selamat, anak kita tidak selamat. Atau anak kita selamat, kita yang tidak selamat. Ya, naudzubillah min dzalik. Ayat ini menjadi pengingat bagi kita supaya kita benar-benar berhati-hati menjadikan keluarga sebagai fondasi perbaikan. Karena dari sinilah kemudian kita berharap supaya Allah menjadikan kita orang-orang yang beruntung. Karena kita selamat, anak-anak kita selamat. Ya, jangan sampai seperti yang disebutkan dalam ayat ini. Naudzubillah min dzalik ya dan bunda. Jadi, apa sebetulnya inti yang akan disampaikan? Jadi saya ingin mengajak kepada ayah dan bunda untuk benar-benar merefresh kembali. Ya. Kita luruskan niat kita kembali, bahwa nanti ketika Ustadz-Ustadzah memberikan tugas, share video Ustadzah, begitu. Share video ayah dan bunda, begitu ya. Maka mari kita maknai itu sebagai proses kegiatan yang istimewa, bermakna. Karena lelah-lelahnya kita, lelah-lelahnya anak-anak kita menjalani proses itu, kita sedang bersama-sama memperjuangkan keluarga kita supaya selamat dari siksa api neraka yaumil akhir. Kita ingin termasuk dalam keluarga yang bisa menjadi keluarga yang kompak, masuk surga sama-sama, mendapat ampunan bersama-sama. Ya, maka proses-proses kecil yang melelahkan ini kemudian tidak membuat fisik kita atau emosi kita terkuras karena merasa itu sebagai sebuah beban. Mari kita lakukan ini secara bahagia. Apa yang diminta oleh para ustadz-ustadzah itu sebetulnya adalah proses besar dari kita menanamkan ya proses literasi yang panjang kepada anak-anak kita. Karena literasi ini basic dari kemampuan anak-anak memecahkan masalah, begitu. Literasi yang tingkatnya paling sederhana membaca itu sudah Allah terapkan, sudah Allah tetapkan dalam Al-Quran di ayat pertama yang diturunkan kepada Rasulullah SAW. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bagaimana membaca ini menjadi penentu kita bisa menjadi sosok-sosok orang yang beriman dengan keimanan yang berpengetahuan, dengan keimanan yang ilmiah. Maka proses anak-anak belajar mengerjakan matematika, mengerjakan bahasa Indonesia, mengerjakan sains, itu sebetulnya adalah proses mereka meningkatkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bagi kita orang tua adalah proses perbaikan dan perbaikan bagi kita, supaya kita mendapatkan ampunan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan cara berpikir begitu, ayah dan bunda, mudah-mudahan proses ini kemudian tidak sekedar menjadi proses yang begitu-begitu saja. Allah ngene tok, gitu ya, sudah selesai. Allah ngene tok. Tidak demikian, ya. Pemaknaan kita terhadap sesuatu itu akan membuat jiwa kita itu berbeda. Ada jutaan, ratusan juta orang tua, tetapi mereka memiliki pemaknaan yang berbeda terhadap tugas. Maka pertanyaan saya kepada diri saya dan juga kepada ayah bunda adalah, apakah kita akan menjadi orang tua rata-rata, ya, yang hanya sekadar menghabiskan waktu untuk melaksanakan tugas sebagai mekanisme, yang mekanis aja, ya, sebagai mesin, mekanisme mesin, mekanik aja, bangun, kerjakan, ini, tidur, selesai, gitu. Apa cuma itu hidup kita? Sayang seribu sayang kalau kemudian kita tidak bisa memaknai dengan cara yang melangit. Itu proses bumi. Tapi mari kita jadikan itu sebagai proses yang melangit, yang pahalanya sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kemudian kelelahan itu mengundang ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga mengundang pertolongan sehingga Allah jaga anak-anak kita dimanapun dia berada. Itu saja Ustadz-Ustadzah yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi semuanya. Segala kebaikan datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala keburukan adalah dari diri saya sendiri. Mudah-mudahan Allah mengampuni saya, mengampuni ayah dan bunda semua, mengampuni Ustadz-Ustadzah, merahmati kita semua, dan jadikan kita termasuk dalam golongan orang-orang yang selamat di hari kiamat kelak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bahwa yang kita lakukan semuanya ini adalah dalam rangka learning, bukan hanya schooling, sehingga learning itu bisa kita lakukan di mana saja. Bahkan ketika di saat pandemi seperti ini, ketika kita semuanya dipaksakan untuk
tetap tinggal di rumah. Ayah di rumah, bunda di rumah, ananda di rumah, kesemuanya diharapkan untuk bisa itu tadi mereposisi peran sehingga semuanya bisa berperan secara maksimal sehingga sesuai dengan harapan kita semuanya. Mudah-mudahan setelah semuanya ini berlalu, setidaknya 6 bulan ke depan kita semuanya menjadi pribadi yang berbeda, ayah yang berbeda, bunda yang berbeda, dan ananda akan menjadi ananda yang hebat yang keluar dari pandemi. Jadi produk pandemi bukanlah produk generasi apa tadi, rebahan gitu ya bunda ya, harapan kita semuanya. Ayah bunda, bunda Umi, juga Ustadz Ustadzah rahmatullah, barangkali ada pertanyaan yang disampaikan terkait dengan materi bunda Umi, monggo disilakan, saya lihat terlebih dahulu. Monggo ayah bunda, kami masih menunggu barangkali ada pertanyaan atau unek-unek atau apa begitu. Tapi sungguh menyimak apa yang dipaparkan oleh Bunda Umi tadi, saya sendiri juga sebagai selain jadi pendamping Ananda di SMP IT ini, baru ya ayah bunda, mohon berkenan memperkenalkan diri sambil menunggu ayah bunda yang ingin bertanya. Silahkan yang ingin bertanya boleh langsung melambaikan tangan begini ya ayah bunda, agar segera bisa dinyalakan mic panjenengan. Mohon izin memperkenalkan diri, saya Ustazah Alia. Sebenarnya bukan wajah asing, tapi insya Allah baru tahun ini saya diamanahi untuk membersamai Ananda di SMP IT Ar-Ruhul Jadid. Mudah-mudahan walaupun di awal kehadiran saya di SMP IT ini sudah Allah belum mengizinkan berinteraksi langsung secara fisik bersama Ananda, tapi mudah-mudahan walaupun secara virtual nanti akan tetap bisa hubungan itu akan bisa dijalin dan proses pembelajaran mudah-mudahan akan bisa berjalan dengan baik. Mohon maaf, ini Takiyah Humaira, mohon maaf. Mudah-mudahan ini nama Ananda atau ayah bunda, mohon maaf ya, pangapunten. Saya bacakan pertanyaannya, Bunda Umi. Bagaimana metode pembelajaran untuk anak supaya bisa memahami apa yang disampaikan oleh orang tua? Karena tidak semua orang tua punya basic mengajar atau guru. Jadi kadang anak kurang paham dengan apa yang disampaikan oleh orang tua. Nggih. Begitu nggih Bunda Umi? Jadi pertanyaannya adalah bagaimana bisa orang tua ini menyampaikan kepada Ananda apa yang semestinya dilaksanakan dalam pembelajaran itu. Nggih. Monggo Bunda Umi bisa langsung dijawab. Ulang pertanyaannya. Ustaz Ali ya. Pertanyaannya apa ya? Agak tadi. Nggih, mohon maaf. Saya ulang pertanyaannya nggih. 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 Ini pertanyaan ada di chat Zoom. Barangkali ayah bunda yang lain juga bisa melihat di chat Zoom. Saya bacakan. Bagaimana metode pembelajaran untuk anak supaya bisa memahami apa yang disampaikan oleh orang tua, karena di rumah kan gurunya orang tua ya Bun? Iya. Gurunya di rumah kan orang tua nggih. Nah ini pertanyaannya, bagaimana agar anak bisa memahami apa yang disampaikan oleh bapak ibu guru yang ada di rumah itu loh Bun, yang notabene tidak semua orang tua punya basic guru atau pengajar begitu. Ngaten Bunda Umi? Iya. Itu juga masalah di rumah kami ya. Jadi begini, kalau saya melihatnya memang kita sebagai orang tua itu cenderung tidak sabar menghadapi anak-anak ya, menghadapi anak-anak kita begitu. Ketika kita menjelaskan konsep A kepada mereka, kemudian mereka nggak mudeng-mudeng, itu urat sabar kita terus kemudian jadi putus ya. Jadi ayah dan bunda sebetulnya memang
kesabaran kita sebagai orang tua itu harus diperbesar. Jadi bagaimana caranya? Pahami dulu level anak, level berpikir anak kita tuh sudah sampai mana sebetulnya, ya. Dengan cara apa kita bisa istilahnya membuat mereka mengerti? Kira-kira ada cara-cara nggak gitu? Itu kita perlu ketahui, misalnya gaya belajar mereka. Apakah mereka termasuk kinestetis? Apakah mereka termasuk audio? Apakah mereka termasuk visual? Ya, kalau ayah dan bunda sudah paham tentang gaya belajar ini, maka itu akan mempermudah. Nanti mereka tinggal dilihat, dievaluasi, dianalisis ya. Anak saya tuh macam-macam, ada yang visual, tapi juga ada yang kinestetis gitu. Jadi ketika dia diajari hanya sekedar melihat di buku, itu nggak mudeng-mudeng gitu. Itu nggak ngerti-ngerti. Tetapi ketika diajak untuk bergerak, maka dia lebih paham. Nah, bagaimana cara bergeraknya itu bergantung kepada materi, begitu ya. Nah, jadi selain kesabaran, yang kedua juga mengetahui gaya belajar anak-anak gitu. Ini butuh waktu ayah dan bunda. Jadi jangan berharap kemudian kita ngajari sekarang terus kita bisa langsung klik sama mereka gitu. Karena apa? Karena selama ini fase hubungan kita dengan anak-anak kita itu ya bukan cuman ya, adalah fase ayah dan ibu kepada anak dalam aktivitas yang di luar mengajari, di luar mempelajari. Nah, pada saat sekarang kita terpaksa jadi guru kan, gitu. Maka sesungguhnya perlu waktu yang cukup lama bagi kita sebagai orang tua dengan anak-anak untuk sama-sama menyesuaikan gaya. Jadi bersabarlah dalam menjalani proses itu. Ya. Suami saya adalah pelatih Olimpiade Matematika di sekolahnya. Maka ketika ngajari anak saya itu, gitu ya, kadang-kadang memang tanduknya keluar begitu. Nah, pada gitu kita guyonin, ngajar anak orang lain sabar, ngajar anak ini sabar begitu ya. Jadi woles begitu kalau mbak-mbaknya istilahnya mencandai ayahnya, woles ayah gitu. Nah, hal-hal begitu tuh proses ayah dan bunda ya, nggak bisa langsung gitu. Nggak bisa langsung, karena kita ini sedang sama-sama beradaptasi. Jadi bersabarlah ya. Triknya bagaimana? Nanti trik-trik tiap rumah itu akan berbeda begitu. Cara ayah dan bunda dari anak-anak itu bergantung kepada style ayah dan bunda dan juga style anak-anak. Cari itu sama-sama, ya, cari itu sama-sama, begitu. Dan ajak anak-anak juga untuk yuk sabar yuk, ini loh proses belajar bareng-bareng gitu. Kadang kita yang nggak ngerti, anak-anak yang ngerti, terus mereka kesel sama kita karena nggak bisa membantu misalnya begitu ya. Itu kan prosesnya gantian. Jadi pertama bersabarlah, ya. Yang kedua pahami gaya belajar anak-anak dan pahami style kita juga sebagai orang tua gitu. Jadi kita sama-sama sekarang belajar menjadi guru, ya. Sabar ya bunda ya. Mudah-mudahan itu tidak sabar lagi gitu. Ya memang harus begitu ya, gitu. Ada yang mau disampaikan berkaitan dengan hal itu? Pertanyaan yang berikutnya, bagaimana cara agar mengajak anak untuk menyukai belajar tanpa paksaan? Itu tadi, kita itu masih berpikir bahwa learning itu schooling, ya. Jadi proses belajarnya kemudian jadi proses yang schooling juga, gitu. Bukan kemudian jadi proses learning yang include dalam kehidupan sehari-hari. Jadi proses belajar itu lakukan secara smooth. Pendekatan emosi ayah dan bunda dengan anak-anak itu ditajamkan lagi, begitu. Karena tidak semua anak itu punya mental dan kesungguhan belajar yang sama. Ya, saya punya anak 4 nih. Ya. Ada anak yang tanpa dikasih tahu dia sudah bikin schedule sendiri. Kapan dia harus hafalan, kapan dia harus murojaah, kapan dia harus belajar dan sebagainya. Ada yang perlu dipetai gitu ya. Jadi ini ayo, ini gini, ini begini begitu. Gitu. Ada yang harus diseret-seret karena memang dia kecil. Itu tadi lewat nasihat ya, lewat 5 proses tadi itu kita mencoba untuk memahamkan kepada anak-anak bahwa gitu, ini bukan proses yang biasa gitu ya. Dalam 6 fase aktivitas tadi ya, nasihat, keteladanan dan sebagainya itu kita masukkan ke dalamnya istilahnya pemahaman-pemahaman demikian. Dan itu nggak sekali 2 kali, berkali-kali, bahkan hampir setiap hari ya. Hampir setiap hari. Anak-anak saya itu sampai hafal dengan diksi saya. Maka kalau saya bilang rebahan terus, ayo lakukan yang lain, jadikan hidupmu, mereka akan nyaut, jadikan hidupmu produktif, gitu. Nggak apa-apa mereka hafal, ya. Bahkan sampai mengatakan begini, ayo bereskan tempat tidur, lakukan dengan standar yang tinggi,
Ini ujungnya tarik ke sini, ini begini. Kenapa harus punya standar yang tinggi dalam melakukan segala sesuatu? Supaya kamu punya keterampilan yang lebih. Kalau kamu punya keterampilan yang lebih, maka kamu punya peran yang lebih juga. Itu anak-anak saya hafal lah ya dan Bunda. Hafal. Jadi kadang-kadang mereka yang ngomong itu sebelum saya ngomong. Aku tahu Bunda akan ngomong begini. Jadi bahan candaan. Tapi nggak apa-apa. Karena saya yakin nanti ketika besar mereka akan menyimpan nasihat-nasihat kita itu dan baru menemukan bukti dari kebenaran nasihat ini. Jadi jangan capek-capek menasihati, jangan capek-capek mengkondisikan, begitu. Prosesnya akan terus-menerus, ya. Prosesnya akan terus-menerus. Sekarang mereka semangat, besok tidak. Ya udah kita upgrade lagi, gitu ya. Memang prosesnya demikian ya. Jadi bukan kemudian mereka semangat terus kita mereka akan semangat seterusnya sama 6 bulan. Tidak demikian. Ya. Iman aja naik dan turun gitu. Keimanan yang sifatnya basic itu naik dan turun. Kita perlu lakukan proses yang bisa mengupgrade supaya iman kita bisa naik pada saat turun. Nah itu kita juga lakukan kepada anak-anak kita ya. Jadi bersabar, bertahan dalam sabaran ya dan Bunda. Ini pertanyaan berikutnya. Bagaimana memberi pengarahan kepada anak di saat pembelajaran sama daring supaya mereka mau? Karena di lingkungan sekitar kami, hampir setiap hari anak-anak hanya bermain dari pagi sampai sore bahkan malam. Sedangkan kami orang tua bekerja. Ya, ini yang saya katakan bahwa kita perlu memanage kembali hidup kita supaya kita tidak menjadi orang tua rata-rata. Yang perlu bekerja pada masa pandemi ini bukan cuma kita ya dan Bunda. Ya, di luar sana juga banyak yang kemudian harus berjibaku mencari nafkah supaya bisa menghidupi keluarganya. Problem itu sama. Maka persoalan yang akan membedakan kita dengan orang lain itu adalah bagaimana cara kita memanage supaya itu tidak menjadi penghalang bagi kita untuk menjadi orang tua di atas rata-rata. Ya, maka manage waktu kita. Kita memang harus punya fisik yang lebih dari anak-anak kita, begitu. Mereka energi besar, maka kita juga harus punya energi yang besar. Tapi kan secara fisik kita kan sudah kalah dengan mereka. Tetapi secara mimpi, secara visi, secara misi harusnya kita lebih besar daripada mereka. Karena kita sudah melampaui fase kehidupan yang panjang. Kita sudah tahu mana yang salah, mana yang benar. Kita sudah tahu jalan yang belok atau jalan yang lurus itu mana. Maka mestinya kita berazam pada diri sendiri untuk melakukan percepatan. Saya usianya sudah 48. Saya nggak tahu kapan saya wafat. Sementara di usia 48 ke sana, mulai dari saya balik sampai 48, kesalahan saya banyak. Saya lakukan percepatan. Lakukan percepatan. Lakukan berkali lipat hal-hal yang memang perlu kita lakukan sebagai seorang hamba dan sebagai seorang tua. Begitu. Maka kalau misalnya pada fase yang normal tanpa percepatan itu misalnya kita tidak duha, maka lakukan duha secara rutin. Lakukan salat tahajud secara rutin. Itu bekal ruhiyah kita sebagai orang tua gitu. Jadi kalau kita ingin mengkondisikan anak-anak belajar, kita harus mengkondisikan diri kita untuk menemani mereka belajar atau membuat waktu belajar bersama-sama. Nggak bisa kita tuntut mereka belajar sementara kita sibuk sendiri, begitu. Nggak bisa demikian. Perlu bergantian peran antara orang tua, antara ayah dan bunda. Siapa yang bagian pegang si A, siapa yang bagian pegang si B. Ketika public speaking anak-anak dengan saya. Ketika mereka belajar sains dan matematika, mereka dengan ayahnya. Ketika bercanda kita sama-sama. Ketika olahraga mereka sibuk sendiri-sendiri, misalnya begitu. Itu sesuai dengan apa yang kita sepakati dalam keluarga. Maka seperti tadi, kondisikan dulu rumah. Ya, kondisikan dulu diri sendiri. Kapan nih saya punya waktu yang panjang dan banyak atau punya waktu yang kualitatif, ya, berkualitas dengan anak-anak sehingga saya bisa nemenin anak-anak belajar gitu. Bondingnya dulu kuatkan, ya. Kalau bondingnya nggak kuat, maka mereka akan menganggap kita sebagai satpam, begitu. Kita bukan teman, tapi kita adalah satpam. Maka kata-kata kita yang keluar cuman, ayo belajar, gitu. Ayo ini, ayo itu. Kenapa nggak kita variasikan diksi-diksi kita dengan hal lain, misalnya bercanda dengan mereka, yang mendengarkan kisah-kisah mereka, mengatakan hal-hal yang tidak serius, tetapi itu bisa meningkatkan bonding kita dengan anak-anak. Itu yang harusnya kita lakukan. Jadi gak mak bertunduk, kemudian mereka mau belajar ayah dan bunda ya. Kita yang harus berperan di situ. Karena memang orang tua lah yang sekarang mengambil alih peran belajar di rumah. Itu berat, dia berat. Tapi hayu kita jadi orang tua di atas rata-rata. Ya, jangan jadi orang tua rata-rata ya. Jangan jadi orang tua rata-rata. Itu ya jawaban untuk
Bapak Dimas, kemudian Umi Safina, Ibu Umi Safina. Cara menasihati Ananda sudah balik, misal emosi Ananda yang belum stabil, masih suka bernaga tinggi, pendapat yang bertolak belakang sehingga menyebabkan Ananda marah ketika diberi nasihat. Saya selalu mengatakan begini kepada diri saya sendiri. Kalau anak saya bermasalah, itu sebetulnya karena saya bermasalah. Gitu. Karena ayahnya yang bermasalah. Maka proses pengasuhan ayah dan bunda itu sebetulnya adalah proses perbaikan diri kita sendiri. Sering-seringlah untuk mengelus apa istilahnya punggung anak kita ya ketika ngajak bicara. Sudah balik ya, sudah balik itu ada fase sekian yang mungkin terlewati. Begitu. Bonding kita dengan anak-anak kita mungkin tidak kuat, ya, sehingga kita tidak menjadi sosok yang menyenangkan dan bisa jadi teman bagi mereka, tetapi kita adalah satpam, gitu. Itu mungkin yang harus menjadi bahan pemikiran kita. Maka kita perlu effort, ayah dan bunda perlu effort yang besar, lakukan percepatan untuk mendekati anak kita, meningkat emosinya dengan diri kita, gitu. Kalau saya kadang-kadang kalau saya mampir ke kamar anak-anak itu, saya elus-elus punggungnya, kemudian saya bacakan doa yang keras dalam bahasa Indonesia. Gitu. Karena saya cuma mendengarkan saja. Misalnya, ya Allah, jadikanlah Hafid sebagai pembela agamanya. Ya Allah, dekatkanlah Hafid kepada orang-orang yang baik agamanya, dan dekatkanlah mereka kepada Hafid. Ya Allah, mudahkanlah Hafid dalam melakukan taatan, dan jauhkanlah Hafid dari kemaksiatan. Ya Allah, berilah Hafid hati yang penuh kasih sayang, dan sebagainya. Ya, doa apa yang ayah dan ibu inginkan, mintalah kepada Allah dan biarkan anak kita mendengarnya. Dan biarkan anak kita mendengarnya. Itu adalah satu fase yang bagi saya fase di mana kita sama-sama melangitkan harapan. Anak kita mendengar, anak kita merasakan harapan dan kasih sayang kita lewat sentuhan dan merasakan indahnya doa dari bibir kita. Mendengar sendiri secara langsung, secara personal. Mungkin itu bisa menjadi salah satu cara bagi ayah dan bunda untuk melunakkan hati Ananda supaya dia tidak mudah marah, begitu ya. Tapi tentu saja harus dimulai dari ayah dan bunda sendiri. Bagaimana supaya bisa menjalin hubungan yang tidak menjadikan kemarahan sebagai kunci, ya, tidak menjadikan kemarahan sebagai dominasi dari cara kita berkomunikasi dengan anak-anak kita. Begitu. Ngoten nggih? Ya. Jadi mari kita sama-sama introspeksi diri. Era pandemi ini mari kita sama-sama kembalikan hati kita bersama anak-anak. Jadikan keluarga kita sebagai keluarga baru, new version. Bahwa sesudah pandemi kita akan menjadi keluarga baru, keluarga yang bertobat dan sama-sama berproses dalam tobat itu. Anak-anak berubah, kita juga sebagai orang tua juga berubah. Ngoten? Ya, saya tahu ini tidak bisa menjawab seluruh persoalan ayah dan bunda, tapi mudah-mudahan bisa menjadi insight baru, pandangan baru, semangat baru bagi diri saya sendiri dan juga bagi ayah dan bunda. Begitu, Ustazah? Yeah. Terima kasih Bunda Umi. Mohon maaf ya, jadinya pertanyaan dibaca sendiri. Terima kasih banyak. Insya Allah sudah. Ayah Bunda, mudah-mudahan sudah banyak menjawab pertanyaan kita semuanya, tidak hanya ayah bunda, insya Allah Ustadz-Ustadzah juga sebagai pendamping dari Ananda, kita juga orang tua, jadi kita sama-sama belajar. Ingatan nggih, ada setidaknya beberapa yang menjadi kata kunci yang sempat saya catat nggih ayah bunda untuk kembali kita kuatkan. Nggih, yang pertama adalah sabar, Masya Allah. Kita diajak untuk kembali belajar bersabar dan bertahan dalam kesabaran itu, tidak hanya sabar menghadapi dan mendampingi Ananda dalam belajar, termasuk juga sabar untuk kita juga sebagai orang tua belajar. Sama-sama belajar, Ananda belajar, kita sebagai orang tua juga belajar. Dan tidak kalah pentingnya adalah kekuatan doa, baik doa yang Ananda dengarkan secara langsung dari lisan kita ataupun yang tidak mereka dengarkan. Mudah-mudahan Allah memudahkan kita dalam menjalankan peran kita sebagai orang tua yang bagaimanapun
selama pandemi ini kita tadi nggih, didesak, dipaksakan untuk menjalankan kembali peran kita sebagai pendidik yang terutama dari Ananda. Sekali lagi terima kasih disampaikan kepada Bunda Umi. Jazakumullah ahsanal jaza. Tinggal Wa iyyakum, Allahumma amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ampun Bu. Ampun Ustazah. Nggih. Tinggi, terima kasih sekali lagi disampaikan. Iya. Terima kasih jazakumullah ahsanal jaza. Insyaallah ilmunya fresh, bermanfaat insyaallah. Nggih.